Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biar anugerah-Mu melimpah atas hidup kami, biar damai sejahtera-Mu penuh atas hidup kami. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mencari wajah-Mu, mengerti firman-Mu, agar kami boleh memperoleh segala yang baik dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini, bangun dengan tubuh yang sehat semua karena anugerah Tuhan. Baik, hari ini firman Tuhan kita akan baca dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara, firman Tuhan datang bagi kita pagi hari ini dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi saudara, firman Tuhan selalu berkata, kita ini selalu diingatkan untuk rendah hati, rendah hati, rendah hati. Sebab Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, dan Ia menentang orang-orang yang sombong dan orang-orang yang congkak. Kunci dari hidup yang diberkati Tuhan adalah kita hidup dalam kerendahan hati. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang rendah hati. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kita ini tidak punya cukup kekuatan untuk menjalani hidup kita saudara di dunia ini. Ada banyak hal yang di luar kendali kita, ada banyak perkara yang kita nggak bisa pegang sendiri, ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Tapi puji Tuhan, kita menyembah Tuhan yang memiliki tangan yang kuat. Kenapa kita harus sungguh-sungguh datang dan merendahkan diri kepada Tuhan? Karena apakah manusia? Siapakah manusia ini? Siapakah kita ini? Alkitab bilang kita ini hanyalah debu yang tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang besar. Kita tidak punya kekuatan bahkan untuk mengendalikan anak-anak, kita nggak punya kekuatan. Untuk mengendalikan istri, suami, kita nggak berdaya. Tapi kita disuruh oleh firman Tuhan hari ini untuk belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Iya, kekuatan kita tidak seberapa, tapi ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu siap untuk menopang kita saudara. Dan ayat ini berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Waktu kita merendahkan diri itu artinya kita menyerah kepada Tuhan. Saat kita menyerah, kita angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan. Ya, karena itu kita disuruh untuk rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhanlah yang akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Tuhanlah yang akan mempromosikan orang-orang yang rendah hati. Sebagai ganjaran dari kerendahan hati ialah apa? Kehormatan saudara. Iya, jangan pernah lupa itu. Karena itu bagaimana kita mungkin bertanya, bagaimana saya bisa belajar hidup dengan rendah hati, Bu? Iya, datang pada Tuhan dan akui, Tuhan, kami ini gak punya kekuatan apa-apa. Selalu katakan, Tuhan, uang yang kami dapat, mungkin berkat-berkat yang kami nikmati hari ini, rumah yang kami miliki, mungkin mobil yang kami miliki, anak-anak yang kami miliki, itu semua adalah anugerah Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa yang kita miliki itu kita dapat dari kebiasaan kita. Jangan pernah berkata bahwa apa yang kita punya hari ini kita dapat karena kekuatan atau kepintaran kita. Sehebat apapun pekerjaanmu, setinggi apapun gajimu, engkau harus mengakui bahwa semua itu datang dari Tuhan. Itulah ciri orang yang rendah hati, yang selalu berkata semua hanya karena anugerah. Ingat, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tetapi Dia mengasihani orang-orang yang rendah hati. Ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Satu saat Tuhan berjanji akan meninggikan kita. Kapan? Pada waktunya Tuhan. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya.
Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Bagian kita jangan pikirin kapan kita diangkat, jangan pikirkan kapan kita ditinggikan, kapan kita dimuliakan. Bagian kita hanyalah bagaimana aku bisa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan bagaimana aku boleh dapat perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Dikatakan di sana Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ayat yang ketujuh dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya saudara, ini kunci kita boleh hidup dalam ketenangan, dalam kemenangan dan damai sejahtera. Yang pertama, rendahkan diri. Ya, mari kita terus merendahkan diri. Hari ini saudara bangun pagi hari mencari wajah Tuhan, itu tanda saudara mau merendahkan diri dan mengakui bahwa kita mau memulai hari hanya bersama dengan penyertaan Tuhan. Ya, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Siapa sih orang yang tidak punya kekhawatiran dalam dirinya? Saya yakin saudara, semua orang pasti punya kekhawatiran. Tetapi ya kita semua punya khawatir karena khawatir itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi hari ini kita bisa memilih menyerahkan khawatir kita atau kita memelihara kekhawatiran kita. Orang-orang yang terus memelihara kekhawatirannya akan dikuasai oleh kekhawatiran itu, sehingga kekhawatiran itu akan berubah menjadi ketakutan. Dan kalau sudah ketakutan itu akan menjadi depresi yang tidak akan berujung, karena itu banyak orang minum obat penenang, obat tidur. Kenapa saudara? Karena dirinya dia biarkan dikuasai oleh kekhawatiran. Hari ini saudara kita punya pilihan. Ya, membiarkan kekhawatiran itu menguasai kita atau menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ya, firman ini bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Tuhanlah pemelihara hidup kita. Karena Dia yang sanggup menjaga kita, Dia yang sanggup memelihara hidup kita. Karena itu, mari kita berserah kepada Dia. Setiap kita akan diserang oleh rasa khawatir. Khawatir akan hari depan seperti apa. Mungkin kita khawatir akan anak-anak kita nanti bagaimana jodohnya. Mungkin kita khawatir bagaimana masa depan anak-anak kita. Kita khawatir akan bagaimana usaha kita ke depan melihat keadaan dunia yang seperti ini. Mungkin kita khawatir dengan penyakit kita. Aduh, jangan-jangan penyakit ini akan membunuhku. Saudara, yang namanya manusia itu pasti banyak kekhawatiran. Tapi kita bisa memilih hari ini untuk tidak mengizinkan kekhawatiran menguasai diri kita, tetapi kita bisa memilih menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Bagaimana menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, saudara? Datang pada Tuhan. Tuhan, aku ini takut tentang masa depan, misalnya saudara yang takut. Bagaimana aku akan menghadapi hidup masa depan? Aku ini khawatir. Tapi Tuhan, aku datang kepadamu hari ini. Aku serahkan segala kekhawatiran kepadamu. Bahkan aku serahkan seluruh hidupku padamu. Kenapa? Karena Engkau yang memelihara hidup kami. Datang pada Tuhan, saudara. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu tanda bahwa kita mempercayai Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, justru sebaliknya kita pelihara, bahkan kita hidupi kekhawatiran itu, sehingga kekhawatiran itu menguasai kita, itu tanda bahwa kita tidak mempercayai Allah. Orang-orang yang mempercayai Tuhan tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hidupnya. Mungkin hari ini engkau sedang khawatir akan pekerjaanmu. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang khawatir tentang kesehatanmu. Mungkin hari ini engkau sedang khawatir tentang masa depan anakmu, jodoh anakmu. Dengar, firman Tuhan datang menegur kita hari ini. Firman Tuhan datang menegur dan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena Dia yang memelihara hidup kita. Saudara, ya hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan lah yang tidak bisa diikat oleh rasa kekhawatiran. Ya, karena itu
kita harus melakukan dua hal ini. Yang pertama tadi dikatakan rendahkanlah dirimu. Orang-orang yang rendah diri, yang rendah hati di hadapan Tuhan, itu adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Ingat, iblis akan selalu berusaha menyerang kita lewat kekhawatiran, ketakutan, tapi ya orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang beriman sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengizinkan kekhawatiran itu membelenggu atau mengikat hidupnya. Tetapi dia akan datang kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, sebab dia tahu Tuhanlah yang sanggup memelihara hidupnya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, ya jangan sampai kita mau diserang oleh iblis. Ya memang banyak hal di depan kita yang kita tidak mengerti, banyak keadaan di depan kita yang terjadi yang rasanya suram. Tapi mari engkau melihat kepada Tuhan yang besar. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidupmu, karena tidak ada masalah yang terlalu berat. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang perkasa. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari biar pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita angkat iman kita kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu, agar kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, agar kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, untuk kami mengangkat iman kami dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi saudara katakan kehadapan hadirat Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Katakan bersama dengan iman sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang kami raih di hidup ini tanpa penyertaan Tuhan. Semua yang kami bisa nikmati hari ini, harta mungkin, kekayaan, keluarga, pekerjaan, bahkan nafas hidup yang kami hirup, itu semua datangnya dari Tuhan. Ajar kami terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, percaya bahwa segala nikmat yang kami nikmati di hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Kami percaya orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mereka akan ditinggikan pada waktunya. Bapa, kami tahu peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Waktu kami hidup sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami juga datang menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak akan izinkan kekhawatiran menguasai hidup kami, ketakutan, kecemasan, kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Kami mau belajar percaya kepada firman Tuhan, sebab orang yang percaya pada Tuhan tidak akan khawatir. Sebaliknya orang yang khawatir itu tanda bahwa dia tidak mempercayai Tuhan. Ajar kami hari-hari ini memiliki iman yang benar di hadapan-Mu ya Bapa.
Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Berkati mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan berkati Bapa di dalam pekerjaan kami. Apa yang kami lakukan dengan tangan, Tuhan buat berhasil. Berkati yang sakit hari ini, yang terbaring di tempat tidur, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Berkati yang berulang tahun hari ini Tuhan, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka di dalam Engkau. Terima kasih anugerah-Mu melimpah, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Berkati setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat hari-hari ini, Tuhan jamah, lawat, dan Engkau menjadi jawaban Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati, bersihkan bangsa kami, agar bangsa kami ini murni dan kebenaran ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, Saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.